Ketika memulai penelitian, kita tentu harus memulainya dengan merumuskan dulu masalah penelitian. Pada materi ini kita akan membahas mengenai bagaimana menemukan masalah penelitian dan merumuskan pertanyaan penelitian. Dalam tahapan penelitian, merumuskan pertanyaan penelitian masuk ke tahapan kedua setelah kita memilih topik. Walaupun sebetulnya antara tahapan pertama dan tahapan kedua itu sangat erat kaitannya dan mungkin sulit dipisahkan. Ketika kita berdiskusi dengan rekan peneliti atau akademisi lain, kita akan berdiskusi mengenai apa yang saat ini sedang berkembang dalam penelitian. Kemudian melalui diskusi itu biasanya muncul ide atau pertanyaan-pertanyaan baru yang belum terjawab melalui penelitian-penelitian dilakukan oleh di antara peserta diskusi. Dari situlah kemudian muncul pertanyaan penelitian. Bisa seperti itu. Yang kedua melalui observasi lapangan. Misalkan ketika Anda sedang berjalan-jalan atau berkeliling, kemudian melihat fenomena di lapangan atau apa yang terjadi di lapangan, kemudian Anda penasaran, mengapa itu terjadi? Sebagai contoh, misalkan ketika kita sedang berjalan-jalan ke satu atraksi wisata. Yang ketiga adalah pengamatan data sekunder. Nah, pengamatan data sekunder ini, misalkan kita punya data sekunder itu adalah data yang sudah ada terlebih dahulu dan kita tidak mencarinya. Misalkan data tingkat kunjungan dari tahun ke tahun, dari tahun 1990 sampai tahun 2020 misalkan. Dengan kita mengamati data sekunder, kita bisa saja tercetus ide, data ini mungkin bisa menjadi sebuah pertanyaan penelitian. Contohnya, jika kita melihat tingkat kunjungan wisatawan ke satu destinasi dalam 20 tahun terakhir, dan kemudian kita masuk ke yang keempat, saran dari penelitian terdahulu. Ini termasuk yang paling mudah. Yang kita lakukan hanyalah membaca penelitian terdahulu, kemudian membaca di bagian saran dari penelitian. Di situ bisa tercantum penelitian apa yang harusnya dilakukan kemudian untuk melanjutkan penelitian dari si peneliti tersebut. Dan kita bisa mengikuti saran tersebut. Tentu jika penelitian tersebut belum dilakukan. Yang terakhir adalah melalui studi dan kajian literatur. Jadi yang paling tradisional, yang paling banyak dilakukan justru adalah yang terakhir ini, melalui studi dan kajian literatur. Jadi yang dilakukan oleh peneliti adalah dia meneliti sebanyak mungkin penelitian terdahulu dan kemudian mencari celah penelitian apa yang belum dilakukan dan kemudian dilakukan penelitian tersebut. Contoh, jika kita ingin meneliti tentang bagaimana pengalaman seseorang ketika berwisata, kemudian kita membaca puluhan, bahkan mungkin ratusan artikel tentang pengalaman wisatawan ketika berwisata. Dan kemudian kita menemukan dari ratusan artikel tersebut ternyata tidak ada satupun penelitian yang membahas mengenai pengalaman negatif ketika wisatawan berwisata. Kebanyakan atau semua hampir seluruhnya membahas mengenai pengalaman positif. Itu merupakan gap penelitian yang bisa saja kita ajukan sebagai pertanyaan penelitian.